Yang saya katakan era sekarang adalah era Uhudisme. Yaitu perang Uhud, kita ingat ya. Pasukan panah disuruh di gunung menjaga. Dan Rasulullah mengatakan apapun yang terjadi jangan bergerak di sini aja. Begitu melihat ghanimah alias pampasan perang tergoda juga. Bayangkan itu orang-orang yang masih dekat dengan Rasul, masih sahabat Rasul, masih bisa tergoda. Apalagi kita yang jauh dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, lebih mudah lagi tergodanya. Apakah Abah mau terima PKS atau tidak? Karena jelas ujungnya pada efek elektoral. Pertemuan itu akan dimaknai bahwa Anies mengendorse RK. Dan spekulasi dan persepsi ini tidak bisa ditolak oleh Anies sendiri kalau dia menemui. Karena itu bisa saja Anies mengatakan kalau untuk belajar tentang Jakarta ya nanti setelah terpilih. Gitu kan malah lebih bagus kan. Tapi kalau menemui sekarang tentu ingin membujuk Anies ya agar efek elektoralnya ke sana. Padahal semangat anak Abah Anies tidak ke sana. Coba tapi kita lihat ya, siapa tahu memang tiba-tiba mereka mengatakan temui aja ya. Biar kami kemudian memilih. I don't know exactly. Kalau kita bicara data, menurut Anda apakah sebaiknya Anies menerima permintaan RK untuk bertemu baik bila diupayakan PKS sebagai mediator maupun tidak? 360 yang voting baru ya, terima 6%, tidak usah terima 92%, ragu-ragu 3% ya. Pak Ridwan Kamil, Pak Pram, dan Pak Parengkun itu harus persetujuan dari forum pengurus dulu. Kalau pengurus setuju untuk ketemu, maka kita akan ketemu sama tiga-tiganya. Itu kan untuk menghindari kalau kita ketemu dengan salah satu doang nanti ada klaim-klaim segala macam itu. Jadi memang prosesnya seperti itu. Tapi menariknya kan bahwa kalau kita bicara Jackmania, mungkin ini baru pilkada tahun ini yang ramai banget melibatkan Jackmania ya gitu. Entah karena apa, tapi ya jujur kami sih merasa bahwa memang mungkin masyarakat kami atau penggemar sepak bola mungkin kecil, tapi ternyata bisa sebesar itu impactnya karena semua paslon ini janji-janji terus gitu, maksudnya memberikan sesuatu yang baik kepada Persija. Tapi sekali lagi bahwa kami hanya berharap kebaikan Persija itu adalah kebaikan kami, kepentingan Persija di atas segalanya bagi Jackmania. Jadi sebenarnya para calon ini sebelum bicara ini segala macam lain-lain, ketemu dulu sama Persija, ngobrol dulu masalahnya apa segala macam. Karena ini yang dilakukan sebetulnya tahun 2017 saat itu Pak Anies maju. Pak Anies kan menjanjikan stadion ya. Mungkin itu sudah bicara dulu ke Persija bahwa masalah Persija tuh apa sih? Oh, kita nggak punya stadion. Oke. Hari ini mungkin apa kita udah punya stadion, kenapa masih main bingung di mana-mana segala macam. Jadi sebelum bikin janji harusnya bertanya dulu artinya belanja masalah dulu ke Persija khususnya, karena gini, Jackmania sih ngikut aja apa kata Persija. Iya, makanya yang penting kan pasti kebaikan untuk Persija. Persija butuh apa? Butuh ini segala macam, exposure dan lain-lain segala macam ya. Kita kalau tim kita berprestasi ya udah pasti Jackmania pasti senang. Pasti siapapun yang berada di Persija ketika Persija berprestasi pasti Jackmania akan support itu. Dan tadi kan merespon bahwa sepak bola sepak bola itu kan apalagi khususnya Indonesia ya, kebatinannya kan sangat kuat. Tapi secara psikologi sangat kuat. Jadi ya itu memang bahwa kami paham bahwa kami bisa lebih cinta klub bola dibandingin pasangan atau istri atau ya bahkan dari agama. Berarti gitu. tidak lupa saat banyak tweet-tweet kembali yang dilontarkan oleh RK terkait Persija itu masih ya, itu yang saya bilang bahwa beberapa kesempatan lalu saya juga bilang bahwa ya Pak Ridwan Kamil memang identik dengan bobotoh gitu loh. Itu yang mungkin agak susah dipisahkan. Entah bagaimana nanti effortnya Pak Ridwan Kamil untuk melepaskan itu kita nggak tahu gitu loh. Tapi ya bahwa satu fakta memang Pak Ridwan Kamil itu memang identik dengan bobotoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini.
Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini soal anak abah ya yang bandel-bandel tidak mau tunduk pada Raksus atau Rkasus ya, Ridwan Kamil Suswono. Kemudian PKS ya menjanjikan untuk mempertemukan Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan ya, biar anak abah bisa digiring untuk memilih Ridwan Kamil Suswono tentunya. Jadi saya melontarkan polling, sebaiknya kalau ada rencana pertemuan itu diterima atau tidak. Ya, tujuannya jelas ya, adalah untuk mendapatkan efek elektoral. Kalau dibilang belajar, itu agak bohong, bullshit ya kan? Kenapa? Ya ilah, kalau belajar kan bisa nanti ya, maksudnya setelah terpilih kan bisa belajar. Tapi kalau sekarang dimaknai belajar nemuin apa, itu untuk mendapatkan efek elektoral. Udahlah, itu jangan kita bohong-bohong ya. Kalau dalam masa sebelum pemilihan sebelum dilantik ini kita bicara semuanya itu diarahkan pada efek elektoral, termasuk juga pertemuan dengan Anies Baswedan ini ya. Coba kita lihat ya dan bacakan ya PKS ya. Ini disampaikan oleh seseorang dari PKS tentunya ya. Dan mudah-mudahan tidak dimaknai sebagai itu pribadi, itu bukan PKS. Incar suara anak abah di Jakarta, PKS rela jadi mediator agar RK bertemu Anies ya. Silakan isi pollingnya lagi. Sebagaimana diberitakan suara.com. Suara.com, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKS DKI Jakarta, Khairuddin, menyebut pihaknya ingin membantu mempertemukan bakal calon gubernur Bacagub DKI Jakarta Ridwan Kamil dalam kurung RK dengan ex-gubernur DKI Anies Baswedan. Dengan cara ini diharapkan RK mampu menarik dukungan dari pendukung Anies yang biasa disebut anak abah. Namun ia belum memastikan kapan pertemuan ini akan diadakan. Khairuddin masih menunggu waktu yang tepat untuk menjalin komunikasi. Nanti waktu berjalan kami akan coba pertemukan RK dengan Anies, ujar Khairuddin kepada suara.com di gedung DPRD DKI Jumat. Tak hanya Anies, Khairuddin juga ingin mempertemukan RK dengan para mantan gubernur lainnya. Sejauh ini RK sudah menemui Fauzi Bowo alias Foke. Dengan semuanya, bukan hanya dengan Pak Anies saja, Pak Ridwan Kamil kemarin saya bawa ke Pak Fauzi Bowo, jelasnya. Kemudian ia mengaku akan menjalin komunikasi dengan para tokoh masyarakat di Jakarta. Dengan cara ini RK bisa mendapatkan aspirasi untuk pembangunan Jakarta sekaligus dukungan dalam pilkada. Oke, dukungan tuh ya. Yang penting. Pertemuan ke tokoh-tokoh lain karena beliau memang ingin bertemu dengan para mantan gubernur Jakarta untuk mendapatkan wejangan, masukan ya, bilang aja untuk mendapatkan efek elektoral. Karena politisi ini kadang-kadang bagaimana? Karena beliau orang-orang yang sudah berpengalaman bangun Jakarta. Jadi semuanya kita akan bangun komunikasi, pungkasnya. Ya, sahabat daerah sekalian, itu tadi upaya untuk mempertemukan Anies dan Ridwan Kamil. Mereka berteman baik, sahabat baik, sering bertemu dalam kegiatan. Terakhir bertemu di mana saya lihat ya sebelum pilkada ini ya. Tetapi memang situasinya jadi berbeda ketika Anies gagal atau digagalkan untuk menjadi calon gubernur, atau PKS yang kemudian melipir ke tempat lain ya, tidak jadi mengusulkan Anies walaupun peluang untuk itu sudah terbuka melalui putusan MK, tetapi itu tentu hak PKS ya kan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Abah mau terima PKS atau tidak? Karena jelas ujungnya pada efek elektoral. Pertemuan itu akan dimaknai bahwa Anies mengendorse RK. Dan spekulasi dan persepsi ini tidak bisa ditolak oleh Anies sendiri kalau dia menemui. Karena itu bisa saja Anies mengatakan kalau untuk belajar tentang Jakarta ya nanti setelah terpilih. Gitu kan malah lebih bagus kan.
Tapi kalau menemui sekarang tentu ingin membujuk Anies ya agar efek elektoralnya ke sana. Padahal semangat anak Abah Anies tidak ke sana. Coba tapi kita lihat ya, siapa tahu memang tiba-tiba mereka mengatakan temui aja ya. Biar kami kemudian memilih. I don't know exactly. Kalau kita bicara data, menurut Anda apakah sebaiknya Anies menerima permintaan RK untuk bertemu baik bila diupayakan PKS sebagai mediator maupun tidak? 360 yang voting baru ya, terima 6%, tidak usah terima 92%, ragu-ragu 3% ya. Komannya baru 7. Tidak perlu menerima permintaan tersebut. Pak Anies sekarang fokus saja untuk bikin partai bersama para pendukungnya. Biar nanti bisa melakukan perubahan menuju Pilpres 2029. Tetap semangat di jalur perubahan. Salam 0% ya. Enggak usah lah karena PKS sudah berubah jadi kacungnya Jokowi yang notabene ninggalin Anies Baswedan. Miris, lupakan Anies demi Gibran. Jijik. Luar biasa. Kemudian biar aja mesin PKS bekerja. Ya. Jadi ini untuk sekalian pembuktian bahwa seefektif apa mesin PKS itu ya untuk memenangkan Ridwan Kamil. Jangan lupa tidak hanya PKS kan, ada belasan partai politik. Masa didukung oleh belasan partai politik masih kurang percaya diri juga. Apalagi lawannya cemen-cemen aja ya, nggak dikenal-kenal amat. Ya mungkin Ridwan Kamil akan menang. Cuma apakah kemudian menangnya lebih menang dengan kotak kosong misalnya ya. Itu pertanyaannya Sobat Era sekalian ya. Politik itu begini. Politik itu kadang-kadang harus menunda silaturahmi. Karena maksudnya kan adalah efek elektoral kan. Kalau maksudnya tidak efek elektoral ya harus diterima. Berarti itu murni silaturahmi. Kalau ini kan efeknya ingin efek elektoral agar pendukung Anies memilih karena Anies sudah terima Ridwan Kamil. Nah kalau begitu mungkin baiknya Anies mengatakan biar saya netral saja ya. Nanti pertemuannya setelah terpilih kan begitu aja. Siapapun kalau setelah terpilih boleh bertemu. Tapi sebelum terpilih saya netral aja. Kan begitu harusnya. Jadi pertemuan secara tidak sengaja di Car Free Day ya. Pekan lalu saja itu dimanfaatkan. Diglorifikasi oleh pasangan Pramono Rano Karno. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Bitor Suryadi, salah seorang pentolan PDIP, tokoh PDIP yang walaupun di luar orbit melulu, mengatakan Anies sudah setuju untuk menjadi tim sukses. Padahal tidak demikian ya, ketika saya klarifikasi tentu tidak, kata Anies. Jadi itu ya saudara sekalian, silakan isi voting untuk menunjukkan bahwa kita punya sikap tertentu ya. Tidak tergiur dengan kekuasaan, dengan iming-iming dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan janji untuk mendapatkan sumbangan dana dari APBD DKI dan lain sebagainya ya. Karena banyak orang yang kadang-kadang melipir begitu, lihat wah ini calon penguasa, yuk mendekat ya. Biar kita bisa menikmati kekuasaannya atau menikmati sarana atau apapun ya. Yang saya katakan era sekarang adalah era Uhudisme. Yaitu perang Uhud kita ingat ya. Pasukan panah disuruh di gunung menjaga. Dan Rasulullah mengatakan apapun yang terjadi jangan bergerak di sini aja. Begitu melihat ghanimah alias pampasan perang tergoda juga. Bayangkan itu orang-orang yang masih dekat dengan Rasul. Masih sahabat Rasul. Masih bisa tergoda. Apalagi kita yang jauh dari kehidupan Rasulullah SAW ya. Lebih mudah lagi tergodanya. Oleh uang dan kekuasaan. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan komentar sobat terkait dengan hal ini ya. Anak Abah. Apapun maknanya, tetap bobok manis tidak ke TPS ya. Apapun makanannya, tetap bobok manis tidak ke TPS. PKS harus percaya diri, jangan tergantung Anies ya. Mungkin lebih baik begitu ya. Bung Refli, apakah seorang Habib
Masa saya Habib sih? Nggak ada potongannya. Saya Habib ya. Kemudian tenggelamkan PKS. Tolong Pak RH bilang ke Anies untuk tidak menemui semua paslon. Soalnya ada rencana Pramono Karno ingin sowan ke Anies ya. Saya sampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang terbaik ya, Anies Baswedan, saya Refli Harun menyampaikan amanat dari sobat RH sekalian agar Anda jangan menemui pasangan calon siapapun. Bertindaklah netral selama pilkada karena anak-anak Abah sekarang lagi kecewa. Mereka mau coblos semuanya atau tidak datang ke TPS alias golput. Itu yang bisa ditangkap dari denyut nadi pendukung Abah Anies, dari anak-anak Abah yang ingin saya sampaikan. Wassalam. Mudah-mudahan ini didengarkan Anies Baswedan ya. Oke. Jangan mau biarin aja, tolak aja, kita tonton aja. Kami yakin Anies nggak bisa dibeli. Goodbye PKS. Pak Anies, aneh sarankan jangan ketemu dengan petinggi PKS. Ridwan Kamil menghancurkan Abah Anies. Kemudian PSN, proyek 9 naga. Luar biasa. Apa penyebab PKS makin defensif, brutal, anti kritik bang? RH sendiri sampai dikatain tukang fitnah, memelintir perkataan demi cuan views. Ya, kita maklumi saja orang yang lagi marah ya. Tapi kan lucu kok yang marah dia. Mestinya kan kita yang marah ya kan. Gitu. Ketemu aja tapi jangan berharap simpati pendukungnya. Ya tapi itu simbol ya. Jangan mau Pak Anies. Pak Anies diskusi dulu dengan relawan Anies yang setia. Saya sebagai warga Jawa Barat dengan sangat memohon untuk warga Jakarta agar tidak memilih Ridwan Kamil. Terima kasih. Tadi ada Jack Mania juga ya. Susah ini entah nanti tahun-tahun atau bulan-bulan berikutnya untuk menundukkan Jack Mania. Karena Ridwan Kamil adalah bobotoh. Sementara bobotoh saingannya Jack Mania ya. Jangan mau Pak Anies. Apa rekomendasi RH? Coblos semua atau golput? Saya ingin mengatakan mungkin golput lebih baik ya. Karena golput itu artinya partisipasi tidak dihitung kan ya. Kemudian apa lagi ya? Mata saya kena kena kelilipan. Jangan mau Pak Anies, RK tangan oligarki buat reklamasi. Pak Anies dan warga Jakarta jangan mau dibeli. Jangan mau Pak Anies, Prabowo harusnya berjiwa besar. Hanya Anies yang datang waktu Prabowo diumumkan KPU pemenang Pilpres. Coblos semua. Katanya Anies gak ada jasanya buat PKS. Jangan mau Pak Anies, ingatlah yang benar akan selalu menang. Semangat perubahan Pak Anies. Emang boleh, emang sesederhana itu. Sakitnya tuh di sini. Sekarang aja ngemis suara pendukung Abang. Gak sudi layau. Tutup pintu rapat-rapat Pak Anies. Tolak kehadiran RK. Mudah-mudahan Pak Anies gak tertipu. Enak aja setelah dihianati. Enak saja setelah mengkhianati dong. Kalau ndak TPS surat suara bisa dimanfaatkan ya. Kalau ndak TPS. Begini saudara sekalian. Soal surat suara dimanfaatkan itu apa pedulinya kita. Ya kan? Saya membayangkan kecurangan itu akan dilakukan tetap. Karena itu paling penting bagi kita adalah melaporkan kecurangan tersebut ya. Misalnya berapa surat suara yang terpakai dilaporkan di setiap TPS itu, berapa yang tidak datang. Sehingga itu biarlah menjadi mereka untuk saling mengkanter kan begitu. Bagi kita siapapun yang menang kan tidak ada urusan jadinya kan. Apa lagi ya? Oke. Enggak bisa untuk Abah, otaknya berguna buat rakyat bukan untuk jantan RK. Maksudnya apa nih? Dia nggak tahu PKS udah nggak temenan lagi sama anak-anak Abah setelah kelakuan mereka sama Abah. Cloud aja lu, oke? Jangan mau baik mereka ada maunya. Kalau golput suara kita dipakai nanti sama mereka dong bang. Jadi saudara sekalian ya, kita kalau kekuasaan yang ditopang oleh aparat
ingin curang tuh mudah banget, ya kan? Apalagi tidak ada kekuatan yang melihatnya atau memonitor atau mengawasinya. Jadi jangan khawatir suara itu mau dipakai surat suara. Kalau mereka mau menang nggak pakai surat suara lagi. Mereka bisa bikin sendiri, coblos sendiri, ya kan? Cetak lebih dan lain sebagainya. Sudahlah, itu nggak usah dipikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kemudian kalau misalnya kita lebih banyak orang yang tidak datang ke TPS sehingga tingkat partisipasinya bisa di bawah 50%. Nah, itu baru shocking, ya, memberikan efek kepada kepemimpinan ke depan, gitu loh. Tapi kalau misalnya banyak suara tidak sah, ya kan? Pertama, khawatirnya adalah orang kan datang. Orang datang itu bisa saja dia memilih karena dikasih uang. Tapi kalau dari awal jangan datang, kita akan ketahuan siapa yang datang. Lu datang ya udah dapat duit lah, kan gitu kan. Begitu, kecuali yang memantau TPS. Jadi memantau kan nggak semuanya. Itu ya, tapi nanti kita diskusikan lebih baik. Sesuatu ini harus kita diskusikan ya. RK nggak punya malu ya. Salah sendiri RK jadi penjilat, warga Jakarta sudah cerdas coy. Nggak usah sok-sokan belajar, seharusnya Anda bertobat dan introspeksi dirilah. Akal bulus Kim Plus PKS pusing ya, Kang Emil dicuekin semua anak Abah Anies di Jakarta. Sekali-sekali dagangan partai jangan dibeli ya. Gitu. Ada yang bilang jangan golput. Jadi sobat era sekalian, saya separuhnya setuju. Orang yang mengatakan coblos semua itu bisa jadi agenda oligarki semua untuk meramaikan pemilu. Nanti dilihat tingkat partisipasi sekian persen, ya kan? Lalu yang suara-suara tidak sah itu menjadi sah, kan juga kita nggak bisa ngutak-ngatiknya kan. Menang itu kan dikutak-katik aja di dalam proses penghitungan suara, ya. Pakai pakai teknologi kemarin itu kan. PKS keluar aja, PKS mabuk cuan 9 naga. PKS nggak usah bujuk Abah, yang pasti anak Abah tetap dukung Abahnya bukan RK. Gerakan coblos semua. Ini orang masih bicara gerakan coblos semua sih ya. Jangan sampai itu kemudian ada agenda oligarki yang disusupkan ke anak-anak Abah. Dengan gerakan coblos semua itu tingkat partisipasi tinggi, lalu nanti tetap saja diklaim suara sekian dan suara tidak sahnya tidaklah sebanyak yang kita bayangkan. Maka jadi shocking nantinya. Paham ya? Misalnya gini saudara sekalian. Di lapangan suara tidak sahnya itu banyak. Tapi dalam penghitungan terakhir suara tidak sahnya jadi tidak banyak. Gak ada yang bisa protes. Betul gak? Tapi kalau orang tidak datang ke TPS, itu bisa diberitakan. TPS sepi, yang tidak datang berapa dan lain sebagainya. Ya, menurut saya barangkali lebih baik tidak datang ke TPS agar tidak dijadikan legitimasi bahwa tingkat partisipasi itu tinggi. Kalau menurut saya begitu ya. Bang Refli, ada orang jelek-jelekin Pak Anies di YouTube lain bang. Apa tanggapan Bang Refli, ngakunya bekas? Ya biarin aja. Begini saudara sekalian ya. Anies itu manusia biasa. Pasti ada kelemahannya. Kalau mau dicari kelemahannya, nggak ada orang yang nggak punya kelemahan. Oke? Tapi manusia itu berubah seiring waktu. Jadi barangkali dia sudah introspeksi atas kelemahannya. Ya. Mungkin kita punya kesalahan kemarin, hari ini kita upaya perbaikan. Jadi nggak usah baper lah ya. Anies bukan malaikat yang nggak punya kesalahan, tapi dia relatifly lebih baik dibandingkan yang ada. Ya, tahun 2029 ada yang lebih baik dari Anies, ya wajib kita dukung yang lebih baik dari Anies. Kan hidup tidak boleh stagnan ya. Karena itu kita harus mencari yang terbaik. Ya, siapa yang terbaik di antara kita, itulah yang kita dukung. Ya, prinsipnya begitu ya. Nah inilah Ataya, susah menjelaskan kepada sobat era sekalian nih. Tapi nanti disalahgunakan enggak bang surat suara yang dicoblos kalau kita golput. Lagi-lagi saya akan bilang begini, Allahu Akbar ya, walillahilham ya. Jadi begini, sobat era sekalian, kalau kekuasaan itu mau curang itu so easy. Tidak perlu dia pakai surat suara sisa. Nggak perlu. Ya. Nggak perlu dia pakai surat suara sisa. Dia bisa bikin produksi surat suara yang lebih.
Oke, suara-suara yang dicoblos bisa masuk kotak, bisa dibuang dimanapun. Yang ada adalah suara-suara yang dicoblos itu yang kemudian disetorkan. Oke, satu. Yang kedua, kalau dibantu oleh kekuasaan, itu penghitungan suaranya itu bisa dimainkan dalam tanda kutip. Sehingga tidak usah pikirkan bahwa surat-suara itu nanti dipakai oleh A, B, C dan lain sebagainya. Biarkanlah kita kemudian melaporkan kecurangan-kecurangan itu. Kalau memang itu terjadi satu. Tapi kalau misalnya tingkat partisipasinya rendah, nah itu kita memberikan enak. Bahwa punishment-nya adalah tidak ada orang yang memilih. Kan begitu? Kalau misalnya kita mencoblos, menurut saya, ya kita coblos semuanya berarti kita pilih semuanya. Surat-suara tidak sah. Tapi kan orang bisa mengklaim bodoh-bodohan. Saya sebenarnya dipilih semua orang. Sekian yang memilih saya. Sayang dia memilihnya caranya tidak benar. Dia coblos semua. Kan begitu. Tapi kalau dia tidak datang itu sudah menunjukkan bahwa dia memang golput. Tidak sudi dia memilih. Begitu. Dan golput itu adalah hak political right dan tidak boleh dibendung. Dan tidak boleh dikriminalisasi. Karena itu bukan kriminalitas. Ya. Kriminalitas itu adalah kalau Anda menggunakan surat suara menghitung yang A jadi B, B jadi A. Tapi kalau golput itu adalah hak politik kita semua. Begitu Sobat Era sekalian ya. Jadi sekali lagi coba kita pikirkan tidak usah datang ya. Paling 5% suara murni Anies di Jakarta kata Elo. Ya kita lihat saja. Bisa jadi ya. Karena kan saya sudah katakan dalam politik itu bukan persentase yang paling penting. Tapi adalah komitmen. Kalau misalnya cuma 5%, ya berarti yang committed 5%, sisanya sontoloyo kan begitu sederhananya kan. Jadi tidak usah kita kemudian mempermasalahkan besar kecilnya. Yang penting adalah sikap kita melawan ya segala sesuatu yang kita anggap sebagai cacat demokrasi, cacat konstitusi. Dan kita menegakkan konstitusi loh. Pasal 18 ayat 4, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Bagaimana kalau demokratisnya? Kalau misalnya semua partai diborong dan calon disodorkan limited person, bukan yang kita inginkan. Kan tidak demokratis namanya. Jadi perjuangan ini menegakkan konstitusi. Itu saja. Wassalamualaikum. Oh ya, sebentar. Kita lihat posisi terakhir polling dulu. Sebelum kita tunjukkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti reformasi dikhianati ya. Menurut Anda apakah sebaiknya Anies menerima permintaan RK untuk bertemu baik bila diupayakan PKS sebagai mediator maupun tidak? 1.400 yang voting, yang menerima 6%, tidak usah terima 92%, ragu-ragu 2%. Nah kemudian satunya lagi 22.000 yang sudah voting. Apakah Anda akan memilih pasangan RK Sus dalam Pilkada Jakarta? Memilih 7%, tidak memilih 89%, dan belum memutuskan 4%. Itu saja Sobat Era sekalian. Dengarkan reformasi dikhianati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.